Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi di channel Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masjid Raya berkarakter aswaja, membina umat dengan ahlus sunnah wal jamaah. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Kiai Haji Muhammad Azhar. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih dalam suasana bulan Rabiul Awal yang kita tahu adalah bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok role model terbaik ya Kiai. Beliau adalah uswatun hasanah. Nah, entah itu sosok role model sebagai pemimpin, keluarga maupun negara. Apa sih kunci sukses ala Nabi Muhammad, Kiai? Silakan Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Kalau kita amati pada saat-saat ini pasti bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap umat Islam di berbagai macam pelosok ya selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini bukan hanya sekadar peringatan saja, tapi ada nilai-nilai yang akan dipetik oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang termulia, manusia yang sangat sempurna, sehingga di mata Allah beliau dipuji. Allah memuji. Dipuji apanya? Karakteristik dan akhlak beliau sebagai uswatun hasanah yang harus ditiru oleh para umatnya. Jadi bukan hanya sekedar peringatan. Ya kalau hanya sekedar peringatan mungkin hanya sekedar itu saja, hilang. Tapi kalau sudah menjadi uswah hasanah yang harus ditiru baik dengan ucapan perbuatannya, apalagi dengan tingkah laku beliau, Masya Allah, sehingga Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Masya Allah, Allah memuji dengan kata-kata yang indah pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika itu pun para sahabat pun ingin mengikuti uswah hasanah beliau. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, mana jatuh ya Rasulullah, apa sih konsep engkau Rasul, sehingga engkau adalah sebagai uswah hasanah, bukan hanya manusia saja, umatmu saja yang memuji engkau, tapi Allah. Bahkan para malaikat pun sama, mereka bersama dengan Allah berselawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja berselawat kepada Nabi, malaikat saja berselawat kepada Nabi. Maka kita sebagai umatnya pun wajib selalu membacakan selawat kepada beliau, karena insya Allah dengan berselawat akan mendatangkan syafaat beliau kepada kita semua. Maka kunci sukses Rasulullah yang pertama adalah beliau selalu santun dalam berbicara. Rasul menitikan bahwa 3 konsep beliau adalah manajatu ya Rasulullah. Apa kunci sukses hidup wahai Rasulullah? Yang pertama, amsik alaika lisanak, jaga tutur katamu, jaga lisanmu, karena dengan lisan akan membuat hati seseorang itu akan senang, akan gembira, akan penuh kedamaian, akan penuh dengan keharmonisan, baik secara individu ya, baik secara bermasyarakat, apalagi bernegara. Maka Rasul selalu menitikkan jaga ucapan kita. Kita lihat Rasulullah begitu indahnya ketika beliau dicaci, dimaki, apa beliau mendoakan pada orang-orang yang mencaci itu akan mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dapat hidayah, maka umat itu akan mengikuti jejak-jejak beliau. Yang pertama adalah jaga lisan beliau. Maka ketika beliau berkata, kecuali kepada orang-orang yang mungkin memerangi beliau, maka tidak ada kata asyidda walal kufar. Beliau selalu berucapan keras terhadap orang-orang memerangi beliau. Nah, maka yang pertama adalah jaga lisan kita. Ya, dengan lidah mencapai suasana tenang, dengan lidah akan mencapai suasana kita mungkin akan runyam, penuh dengan perselisihan. Baik itu secara individual, apalagi dengan berkeluarga. Ya, kalau udah berkeluarga, maka lidah kita sama saling, jangan kita asal mangap, asbun, asal bunyi. Ya,
Maka inilah titik sentral dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah tangisi setiap kesalahan kita. Rasul yang istilah sudah dimaksum, ya, dimaksum sama Allah, tapi beliau selalu sujud, selalu muhasabah diri. Ya, beliau ketika sebelum diangkat menjadi Rasulullah, beliau selalu bernyendiri di Gua Hira. Dalam arti beliau muhasabah, melihat dirinya, melihat umatnya dan sebagainya, sampai pun ketika beliau itu selalu menangis. Dan agar pada suatu saat nanti yang bukan hanya beliau beristighfar untuk dirinya, keluarganya, tapi untuk umat-umatnya. Agar umatnya nanti bersama beliau ditempatkan di tempat yang terbaik bersama beliau. Maka Rasul selalu menangisi kesalahan diri. Kita sebagai umat, apalagi kita manusia yang penuh dengan dosa, ya, penuh dengan maksiat. Ya Allah, kadang-kadang kita senang dengan maksiat kita. Boro-boro kita ingat dosa. Yang ada kita bergembira dengan dosa kita. Boro-boro kita nangis dalam kesalahan kita. Yang ada malah kita saling ejek-ngejek antara kita. Ya, itu artinya mari kita perbanyak perbanyak mengingat dosa-dosa kita. Walaupun kita ingat satu tetes air mata yang kita keluarkan mengingat dosa kita, maka tetesan mata itulah, air mata itulah yang dapat menghapuskan dosa yang telah kita perbuat. Maka Allah pun menyuruh kita wabku katsira wal yadhaku katsira. Wabku katsira wal yadhaku qalila. Perbanyak kalian menangis, berdikit kalian tertawa. Karena kenapa? Kalau kita sudah banyak menangis ingat dosa, insya Allah ya kita akan selalu dekat kepada Allah. Tapi kalau kita sudah banyak tertawa, maka kita akan lupa dengan dosa-dosa kita. Maka kita akan terjerumus dengan maksiat-maksiat kita. Karena kalau banyak tertawa, ya, itu akan mematikan hati kita. Yang terakhir, yang ketiga, kita waliyasaka baitika, hendaknya kita berpuas diri terhadap apa yang kita miliki. Manusia pasti hidup nggak pernah puas. Punya satu mau dua, punya ini mau itu, pasti. Artinya kalau kita ingin peningkatan arti untuk mencapai ridho Allah baik dalam suatu apapun, insya Allah itu jalannya benar. Tapi kalau kita ingin meningkatkan sesuatu yang mungkin kita belum miliki, tapi di jalan dengan kemaksiatan, maka inilah jalan yang salah. Artinya sesuatu yang harus kita miliki adalah perbanyak bersyukur. Kalau sudah banyak syukur kita kepada Allah, maka apapun yang kita miliki akan merasa bertambah. Ya, maka ziyadatul khair, penuh dengan keberkahan. Kalau yang kita miliki nggak berkah, ya, maka tidak ada gunanya kita. Apa-apa yang kita miliki tidak ada gunanya, karena digunakan di jalan yang salah. Tapi kalau dengan keberkahan kita banyak bersyukur, punya rizki kita sedekahkan kepada orang-orang yang berhak, kita infakkan ke bagian apapun dalam kehidupan kita, insya Allah penuh dengan keberkahan. Tapi kalau punya rizki, punya jabatan, ya punya rizki kita poya-poya, penuh maksiat, maka laknat Allah akan sampai kepada kita. Apalagi kalau punya jabatan, kita menzalimi manusia, nggak tunggu jabatannya akan menghancurkan dia. Ya, itulah konsep hidup Rasulullah, sehingga beliau sebagai pribadi yang mempunyai uswah hasanah yang sangat baik, yang harus kita sebagai pribadi umatnya harus kita contoh pada beliau. Apalagi dalam berhidupan, berbangsa, bernegara, beliau sungguh ada pemimpin yang harus kita contoh, yang selalu mendoakan umatnya kapanpun. Bahkan ketika sampai nanti di akhir dunia hidup pun, maka Rasulullah akan menanti umatnya. Umatku, umatku, umatku. Betapa indahnya Rasulullah, walaupun kita hidup tidak di zaman Rasulullah, tapi beliau, kita sebagai umatnya menunggu, ditunggu oleh beliau. Ya, dengan syafaat beliau lah yang harus kita harapkan untuk kita mendapatkan di akhir nanti. Mungkin itu 3 konsep Rasulullah, ya, walaupun singkat tapi sebenarnya mudah. Ya. Jaga lisan, ya, ingat kesalahan kita, muhasabah diri kita, jangan mengoreksi orang lain pinter, tapi mengoreksi kesalahan diri kita sendiri, kita tidak bisa. Yang ketiga, perbanyak kita syukur pada Allah. Itu saja konsep. Baik, tadi menarik Kiai sebutkan walaupun kita nggak hidup di zaman Rasulullah, tapi rahmatnya terasa sampai sekarang, bahkan sampai nanti di hari akhir ya Kiai. Mungkin terakhir dari saya, kalau kita mau ikut Nabi ya, otomatis kan kita harus
cinta dulu kepada Nabi. Sebagaimana yang para ulama sebutkan adalah syaratul mutaba'ah al-mahabbah. Syaratnya ngikut itu harus cinta. Kita tuh kalau cinta sama seseorang, misalnya sama pemain bola, kita suka sama pemain bola, bahkan gaya rambutnya pun diikutin, Kiai. Nah, untuk menanamkan rasa cinta itu, singkat saja, Kiai, seperti apa? Ya, menanamkan kepada Rasul, ya perbanyak baca selawat pada kita. Ya, kita tidak kalau zaman sekarang kan yang menjadi salah mungkin oleh saya gitu, menjadi bahwasanya orang zaman sekarang ini diikuti adalah figur, figur seorang artis. Kadang orang gayanya ya macam-macam. Maka yang orang banyak yang banyak gaya ini kebanyakan orang-orang yang nggak punya banyak gaya. Ya, kadang-kadang anting lah, roda rantai jadi anting dan lain sebagainya. Tapi kalau orang-orang yang berlebihan, ya mau bergaya kayak apapun, ya dia banyak duit. Tapi orang yang nggak punya, yang nggak punya ini yang banyak gayanya. Kadang-kadang gayanya salah. Maka sederhana, kita mengikuti uswah Rasulullah ya adalah mengikuti apa-apa ketika beliau itu sebagai suri tauladan untuk kita yang mudah. Kita hidup bukan zaman Rasulullah yang mungkin bisa melihat af'alun, ya qaulun wa af'alun wa takrirunnya beliau ketika beliau bagaimana berbuat terhadap orang tua, terhadap sesama, ya kan, sungguh indah gitu kan, ketika beliau lembut dalam berucapan. Nah, kita pun cobalah dengan gaya uswatun beliau yang harus kita contoh. Kita contoh kayak memang kalau orang sudah cinta kepada seorang, pasti apapun akan dilakukan. Ya, kalau ukuran cinta kepada Rasul, kita tidak sama dengan ukuran cinta kita kepada manusia yang lain. Kalau kepada manusia, ya, cintailah kepada samamu biasa-biasa saja. Ya, karena suatu saat nanti kalau kita akan cinta kepada semua manusia, dia akan menjadi musuh bagimu. Ya kan? Tapi kalau pada cinta Rasulullah, maka kita harus mahabbahnya harus tinggi. Dengan apa? Mahabbahnya kepada Rasulullah. Ayo kita banyak salawat, banyak baca, berjanji dan lain sebagainya. Itu silakan akan menambah kerinduan kita ketika bulan Maulid, apalagi ketika kita marhaban ya nurul aini, marhaban. Sungguh itulah bahwasanya kita mendengar, ya Allah, Rasulullah datang kepada kita, ya hati kita akan tenang. Ketika kita berselawat, maka Rasul akan, satu kali kita berselawat, maka berapa kali pahala yang akan sampai kepada kita. Nah, itulah cinta kepada Rasul. Sungguh simpel kan? Ya kita enggak ini, cuma kita perbanyak bahasa selawat aja. Baik, terima kasih atas ketersediaan waktunya, Kiai. Semoga ada manfaatnya umumnya untuk para jamaah yang menonton lewat channel Insyaallah, kita dan khususnya untuk saya pribadi. Amin. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.